Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Maskur MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan tidak lupa teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Rafiul Hidayati, NIM 1234020 Prodi PGMI. Perkenalkan, nama saya Miftahul Inayah, NIM 123400025 Prodi PGMI. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmawati, NIM 123105152 Prodi PAI. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan yang berarti an-naql atau memindahkan dan penukilan. Sedangkan ilmu hadis riwayah menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kebanyakan ulama mentakrifkan ilmu hadis riwayah seperti berikut ini. Ilmul hadis riwayah huwa ilmun ya'rifu bihi aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu untuk mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi, takrir-takrir Nabi, dan sifat-sifat Nabi. Objek kajian dan manfaat. Pembahasan ilmu ini berkisar tentang periwayatan, pencatatan, dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Di samping membahas pula pengertian hadis dan faidah-faidah yang dapat dipetik darinya. Manfaat ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari kesalahan dalam penukilan atau pengutipan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sejarah ilmu hadis riwayah. Awal mula muncul ilmu hadis riwayah adalah sejak bersamaan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri oleh Rasulullah. Para sahabat menyampaikan hadis dengan sangat hati-hati kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in. Para tabi'in pun melakukan hal yang sama, memahami hadis, memeliharanya dan menyampaikannya kepada tabi'in lain atau tabi'at tabi'in, generasi sesudah tabi'in. Demikian periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga usaha penghimpunan yang dipelopori ulama hadis terkenal Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran dilakukan oleh ulama hadis pada abad ketiga Hijriah, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan ulama-ulama hadis lainnya melalui kitab hadis masing-masing. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. 1. Dalam bentuk perkataan atau qauli. 2. Dalam bentuk perbuatan atau fi'li. 3. Dalam bentuk ketetapan atau takrir. Metode atau bentuk periwayatan hadis. Metode atau bentuk periwayatan hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis riwayah bil lafzi, yaitu lafaz. Yang kedua, hadis riwayah
bil makna, yaitu makna. Hadis riwayah bil lafzi, meriwayatkan hadis dengan lafaz adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka hafal dengan lafaz dari Nabi tersebut, atau dengan kata lain meriwayatkan dengan lafaz yang masih asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya tidak ada persoalan karena sahabat menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan maupun perbuatan, dan pada saat itu sahabat langsung menulis atau menghafalkannya. Hadis riwayah bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatnya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Di samping itu, kemungkinan masa sudah lama, sehingga yang masih ingat hanya maksudnya, sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya lagi. Periwayatan hadis dengan makna tidak diperolehkan kecuali jika perawi lupa akan lafaz tapi ingat akan makna, maka ia akan meriwayatkan hadis dengan maknanya. Periwayatan hadis secara lafal dilakukan demi menjaga orisinalitas teks hadis. Rasulullah percaya dengan hafalan sahabat yang dapat melihara hadis, sedangkan bagi mereka yang kurang kuat hafalannya, boleh memiliki catatan pribadi sebagai alat bantu. Begitu pula dengan para sahabat junior yang mengadakan rihlah untuk mencari hadis atau mengonfirmasi hadis yang meragukan. Adapun bagi mereka yang lupa dengan teks hadis, boleh meriwayatkan secara makna tanpa mengurangi isi hadis tersebut. Kesimpulannya adalah ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Pembahasan ilmu hadis riwayah berkisar tentang periwayatan, pencatatan, dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Di samping itu, membahas pula pengertian hadis dan faidah-faidah yang dapat dipetik darinya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dengan 3 cara, yaitu melalui perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan ketetapan atau takrir. Metode periwayatan hadis melalui 2 cara, yaitu bil makna atau dengan makna, dan bil lafzi dengan lafaz. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.